Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahih wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya illah bi masyariqil ardi wa maghribiha wa ila arwahil masriqina wa muallimina wa ila arwah abaina wa ummahatina syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat yang kembali bisa sama-sama hadir di dalam masjid yang berkah dan mulia ini, rahimahullah. Segala puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di Nangkan 20 hari dengan hari ini di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan kepada keluarga kita, dan kita semua berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam kita aturkan selalu ke haribaan junjungan kita, kehadirat Rasul Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kali kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas yang berkaitan dengan masalah puasa di dalam kitab Siyarus Salikin yang dikarang oleh Abdus Samad Padilla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Adapun segala sunat yang zahir itu maka yaitu 7 perkara. Jadi di antara yang disunatkan kita di bulan puasa ini, di antaranya adalah ketika kita berpuasa 7 perkara. Yang pertama, makan sahur, dan sekurang-kurang sunat sahur itu dengan sedikit makan atau dengan seteguk air, dan sunat dengan kurma. Nah, jadi ketika kita bersahur, kita mungkin aku puasa pada bawah hari ini. Nah, ngomong bahasa kita seteguk barang nama penting bersahur. Jangan digerak zamannya yang puasa selajur, jangan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatuh. Bersahurlah di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bersahur itu ada keberkahan.
Kemudian berkah ini ulama kita menjelaskan namaran berkah ujar ulama adalah jadatul khairil ilahi dipadahkan bertambah kebaikan dari jihad Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita bersama lawan guru. Kemudian kita minum bekas sidina apa? Mengambil berkah ngarannya. Nah, dia mengambil berkahnya sama aja orang lain yang kita bersalaman dia. Cuma lawan tamu guru ada. Nah, ada Allah selipkan keberkahan di situ. Nah, jangan itu guru barakatnya di baik berkah. Memang kita juga itu boleh membaca bila tak marbutan ini boleh dua, boleh dengan hak, boleh dengan tak. Nah, boleh berkah, boleh berkat. Cuma kalau berkat terkadang disalahgunakan. Nah, diulang-ulang aja contohnya. Jangan rumah ini nah plastik ini lagi dulu berkat nih. Nah, kayaknya guru beli kerana naik ada apa-apa kegantungan sambil motor si oto nih ngiting. Jurung nak patut aku jadi oto ini membawa ambil berkat guru nah ini berkat guru diambilnya nah plastik penguruan pulihkan mesin plastik karena ada sini plastik lena balik aku ngapa aku nyoba ambil berkat guru nah dasar asli berkat guru diambilnya ini nah, jadi berkah itu adalah jadatul khairil ilahi itu semuanya tuh kita mengambil berkah dibadahkan masyaallah. Kalau para sahabat itu dibadahkan karena mulai siwak Rasul ada nama ikutiakan, sandal sidin ada nama ikutiakan. Nah, itu semuanya sahabat nama tadi mengambil berkah dibadahkan lawan Rasulullah dibadahkan. Nah, menurut Rasulullah ada dia tadi tuan dibadahkan kita mencium kepada sidin. Kemudian pas memang dasar seperti itulah adabnya kita hiu tangan sidin agar namanya tuh dibadahkan dengan tubuh kita dibadahkan. Nah, jadi itulah. Jadi bersahur keberkahan jangan acil gini aja nakon ini berikan tarawih dan abahnya ujar non laki menyak khawatakan aku tarawih ini nasi nah jangan ini kayaknya malamnya digerak-gerak lagi apa pemandawai itu bahkan bangun sahur di benak ibad bersahur kenapa jangan segabung-gabung kalau jam 3 jam 4 kemarin saya gabung-gabung ke baru kenapa 18 jaman puasa urut 13 jam lagi 14 jam lagi puasa ini 18 jam jam 11 sudah bersahur ini adakan jangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan lewat hadis beliau bahwasanya tasaharu fa inna fis sahuri barakatuh. Bahkan dipadahkan di hadis yang lain sahabat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ujar sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat dengan katanya tasahar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sumakumna ila salati wa kana qadra bainahuma khamsina ayatan. Nah, kami ya Rasulullah ujar sahabat bersama lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sumakumna ila salah, kemudian kami melaksanakan sembahyang. Nah, antara sembahyang lawan bersahur apa? Wakana qadra bainahuma hamsina ayatan, sekadar 50 ayat aja jadi makan habis. Nah, antara itu tuh lawan sahur karena begari keren. Ini Quran panas tuan begari ini. Kemudian apa kadarnya? Sekadar 50 ayat, sekadar 100 karena itu kan ada jam begari. Maksudnya nyaman tinggal seberapa jam kita aja kadang gitu kan. Di riwayat yang lain itu dipadahkan waktu asar antara asar lawan maghrib tuh kayak apa aja ujar sahabat kami tenang ibah berikan karomah nah bebudik pulang ke masjid nah itu hampir kadang karak maghrib udah bari itu jadi bila bahasa tuh berikan kapang ujung Madinah bebudik pulang ke masjid tuh ke jalan bari nah itu kadarnya ada kayak wayangnya apa berapa aja antara asar lawan maghrib sekitar 2 jam setengah 2 jam 4 nah antara 7 nah balik ada jam sekadar aja nah, artinya kada lewat sekadar 50 ayat antara imbah bersahur dengan sembahyang subuh itu gunanya ya tadi nah, agar ketika kita nyaman di pada depan
Nah, jangan nanti berapa puasa mendobrak. Ini 18 jam kurang 14 jam setengah, 14 jam puasa. Sini 18 jam, jam 1, jam 12 bersahur. Nah, ini. Kemudian disunatkan lagi tadilah bersahur lawan kurma. Nah, ini dibadahkan. Nah, dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bita'amis sahur ala siyamin nahar wa bikailulatin nahari ala qiyamil lail. Nah, ini ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tolong oleh kamu dengan memakan sahur itu atas puasa pada siang hari, dan meminta tolong oleh kamu tidur hampir zuhur itu atas berjaga pada malam hari. Nah, jadi tidak hendak malam kalau beribadah. Nah, para tang hari itu pada ini apa? Nah, ada contohnya kisah sidin. Nah, saat tarawih orang berfaedah salam orang kan itu masih di tahiyat akhir nih. Ini apa? Takbiran sidin keasikan berbanyak tafakur. Nah, ya karena ngatukan mata nanya. Bertakutnya apa jam siang tertentu. Nah, ini. Kalau kita guring pada juhur tuh insya Allah mau jam 10 aja kan mengantuk. Nah, atau lihat TV aja di kamar, kan mengantuk juga. Nah, ini nah pada kurang tarawih, sini terguringan nomor 2 rakaat dah. Sekali tak uni hendak tang hari kan sini istirahat. Nah, itu sudah dibadahkan oleh Rasulullah. Kalau malam hendak mau beribadah, kadang mengantuk para tang hari guring dibadahkan sunat kayak. Nah, ini jam 9 jangan. Ini jam 9 sampai jam 12 tengah hari kailullah aja lain. Artinya kailullah waktu yang sedikit dibadahkan. Nah, mendekati dulu. Jadi Rasulullah hendak puasa, nah itu makan sahur kita menulung. Artinya tak kurang sedikit laparnya. Kemudian, nah untuk siang hari agar kita nyaman beribadah malam hari, guring siang sebenarnya. Nah, kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, di hadis yang lain junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda akhir zaman adalah ya'ti ala nasi zamanu la yubalil mar'u ma akhaja minhu minal halal minal haram atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibadahkan bahwasanya ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sabda beliau, akan datang suatu masa kepada manusia di mana masa itu tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya. Apakah daripada nang halal, apakah daripada nang haram. Nah, tanda akhir zaman. Karena kebanyakan kapal luar kali besaring yang dibadahkan dosa mau dibillah semua dibillah. Nah, makanya kita ini sama-sama sesaring mengingatkan kita. Apalagi biar ulama berkaitan kita lawan ibadah dibadahkan. Nah, pertama itu kalau urun menengah badan, artinya yang dicontohkan duit bursa kumpul itu dibadahkan kita minimal dibadahkan menukar baju, dia segelanya bakal dibadahkan. Nah, ini untuk kehalalannya. Nah, apalagi Allah Akbar ini sulit kita dibadahkan hukum. Nah, apa aja menukar nang liwat nang urlin nih ngalim dibadahkan akadnya. Nah, harus belajar dibadahkan. Karena punya kada bakat kita dibadahkan. Kita ini kan kalau barangnya ada, nah itu rida sama rida. Ujian saya pun jual, ujian saya pun tukar, atau ujian saya pun tukar, atau ujian saya pun jual, sama aja rida sama itu. Amun dari ada jiwa orang jelas dah. Itu terima kasih Pak, nah, terus sana terima kasih di akadnya lain lagi. Enam penting nih begitu rida sama rida. Nah, karena itu tanda akhir zaman. Ada tahu lagi enam halal berusaha, apalagi jangan ulama hati-hati kita perkataan tuh. Nang haram aja sakit jadi cari apalagi nang halal. Nah, dibadahkan. Jangan dibadahkan nih
jangan diperinting. Allah Akbar. Nah, jangan ibu ucap nang haram aja sakit dicari aja lagi nang halal. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita nih karena pamati dianjurkan benar tadi berusaha memakan daripada nang halal. Karena dipadakan ulama sudah dipikir mencontohkan dari 4 permasalahan berkaitan lawan harta ini cuma hanya 1 yang selesai, yaitu dari nang halal dipergunakan kepada nang halal itu aja. Kita mencari nang halal, kita gunakan kepada nang halal itu. Bila kita mencari nang halal, kita pergunakan kepada nang haram, bermasalah juga. Kemudian ada juga nang haram. Kita hanya menyayang bila karena kayaknya kita cuma akan bawa sedikit sejuta. Bila karena kan anak apa tuh? Ada tahu gimana? Cuma bila karena aja nang bini sama laki dipaham aja kira bila karena atau saya bahkan menyumbang kami jangan bawa sedikit sejuta. Ini masih itu 100.000 aja nggak benar. Berjuta-juta menyumbang sang kandeng sampai nang pacangan itu baik. Kada baik juga tiba-tiba. Apalagi dari hasilnya nang haram dipergunakan dan haram begini. Inilah karena dipadakan layak balullah salata imri'in fihi jawfihi haram. Karena disabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dipadakan layak balullah kada menerima Allah salata sambahyang seseorang nang di dalam rongganya, di dalam parutnya nang haram. Hanya berulik kenapa berusaha kita bahkan kalau dalam pembelajaran tasawuf jelas dipadakan lebih baik hasil usaha sendiri bahwa kita bisa tanggung seorang dan tambah yakin kepada kita akan kehalalan. Bahkan roh jelas benar melihat dalam penjelasan Bapak kita guru baik menjelaskan ujar sidin contohnya seseorang tuh kada tahu bahwasanya makanan itu tuh haram dimakannya, yaitu mempengaruhi ke dalam pemikiran dan kehidupannya. Kada tahu tuh dimakannya yaitu berpengaruh, apalagi punya tahu dipadakan. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada di dalam rongganya yang haram sampai yang ada di dalam. Karena di hadis yang lain junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, talabul halal ala kulli muslimin. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Apa makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mencari mantuk nang halal itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim. Kita berusaha karena tadi semuanya akan kita bertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nih ujar Luqmanul Hakim, kita nih dibagi 3 kayaknya. Yang pertama kita nih ada ruh, tubuh kita nih ada ruh. Kemudian apa? Ruh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di jasad kita nih. Jasad kita nih Bang, apa? Ini sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an. Kalau tidak diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kita diciptakan, tubuh kita ini akan kembali ke tanah biar bersamin. Aku jadi Allah umumnya tidak mati samin keliling nyaman kulat kita kalau makan umpamanya. Quran sudah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah diciptakan akan kembali ke tanah. Kita budi aja biar tasaminakan kita kurang di Makkah sana Madinah itu sudah bersamin berdahulu kubur. Iya, itu dibedakan ketika dibongkar kainnya tinggal tulangnya lagi.
kemana aja dagingnya maka ada kau aja bulan. Iya tadi sudah Quran sudah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kita diciptakan, kita akan kembali jadi tanah. Jangan makan tanah. Itu biar ulama contohnya dulu itu makan apa untuk mendatangi di mana di gelepung di mana nambah hari aja kabarnya benih di mana kalau tanah juga jangan. Lihat biar mana di atas awan kawan. Namun kampung Bingkut tuh ada juga tanahnya masih. Nah, ini tiga kita nih tubuh kembali ke tanah, tinggal sebuting lagi nanti jauh mana lagi. Nah, amal ibadah kita. Nah, ini akan kembali kepada kita. Makanya Allah Akbar, kita tadilah sudah hari yang ke-20. Berarti amaliyah kita Allahumma firli dunubi ya rabbal alamin hari ini terakhir. Esok hidup 21. Nah, malam saya kira ini tadi ada orang bakal kawinan wajib besaruan punya malam. Namun siap makro kita nikah di bulan puasa nih makro kamu makanan pang haram ini jelas kan siang nanti. Kalau baik itu besar pendidikan suruh langsung makanan haram makruh diibadahkan di siang hari. Cuman kita pulang karena memang kita ini ada undang-undang negara. Bila kita tinggal nikah naik pada awal matahari pendidikan juga ini terpaksa siang nih. Nah itu hukumnya. Tapi kalau kita biasa namanya kawahnya malam nikah. Nah siang ini makruh menjadi di bulan puasa. Nah, jadi tubuh kita akan kembali ke tanah, roh kita tadi kembali kepada Allah, amal ibadah. Makanya amaliyah kita untuk 20 hari di tengah ini sudah habis hari ini. Allahumma firli dunubi ya rabbal alamin sehari 100. Allahumma atikni minan nar wa adkhilnil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. 100 hari sampai kita jangan aja daya mungkin Jumat sampai kemudian punya ahad katanya 331 berarti biar bahasa. Nah kita nih umpat nang Kamis ya Julip yang umpat Sabtu aku puasa juga aku juga umpat nang Sabtu aja nak lepas. Nah karena itu kebanyakan kita aku aja umpatan di orang puasa Kamis aku Sabtu kan 2 hari aja. Orang puasaan ini kadang puasa belum 40 mana-mana. Nah, itulah untuk 10 akhir ini Allahumma tikni minan nar wa adkhilnil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sehari 100. Ini tadi gunanya untuk menambahi amal ibadah. Karena kan di hadis jelas dari Rasulullah ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, kemudian mengikuti kita ke kubur nih ada 3. Yang pertama keluarga, yang kedua dipadahkan harta, yang ketiga adalah amal ibadah. Nah, bila sudah selesai pemakaman 2 berikan apa boleh harta lawan keluarga. Jadi setengah jam banyak bini kita menangis umpama apa tuh boleh kayak lagi. Nah kita punya seorang lagi di kubur, makanya tadi 2 bulik keluarga dan harta. Tinggal sebuting apa amal ibadah. Nah, makanya kita. Kemudian tadilah kembali kepada pembahasan awal tadi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta tolong kita dengan makan sahur akan puasa di siang hari dan minta tolong akan kamu tidur pada hampir zuhur atas berjaga malam. Nah, jadi yang pertama Nabi sunatakan ujar sidinlah dibedalkan. Yang pertama dari 7 tadi adalah makan sahur. Yang kedua sunat mentakhirkan makan sahur itu. Nah, sunat mentakhirkan. Nah, zaman tadi hanya batal bingung ke pasar begini. Aja bilang murid ini kalau takkan sih. Nah, jadi bina apa makan besar nih, nyaman
pina aku sahur kada makan ibadah tarawih yang sahur kada makan lagi jangan daripada bangun daripada pas walaupun hanya setengah itu guring walaupun umpamanya tapi sembahyangnya subuh. Nah jangan nih terusakan itu ada keberkahannya. Nah nang kada kawa dilihat dari keberkahan itu contohnya ini pada kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtau ay ujul naqisul barakah. Contohnya tuh setiap sesuatu perkara yang baik nang kada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah mengurangi keberkahan. Jadi biar kita hendak makan hendak bismillah apakah nang baik dibadahkan lain kawisi dibadahkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bila kada bismillah kurang berkah? Di mana aja contohnya sedikit kalau mencontohkan kurang berkah sama sedikit pada makan juhur sama nih kita contohnya pada makan sahur tapi nang saya inting bener makan sahur nih nah walaupun tak kulingan tapi nah bentuk bangun langsung kalangnya langsung nang saya masa aja sama bersandari aja sama kan nah sekalinya apa nih kamu kada sin bismillahan makan teh karena kan jelas di hadis itu ketika kita kada bismillah itu dia padahal kita makan bersama syaitan di badan. Mending jadi menyayangkan masih sepiring ini tah dua masih menghilang-hilang. Nah ya jadi syaitan makan ini contohnya di badan. Makanya kita bila sudah di tengah tuh bismillah di awal ini wa akhir yang bismillah. Karena dibadakan kalau sudah ibadah kita berdoa maka astagfirullah ada bismillahirrahmanirrahim itu dibadakan kita memakan muak syaitan. Jangan bismillahirrahmanirrahim bismillahi di awalihi wa akhirih. Jangan lagi bismillah bila bismillah kita bismillahirrahmanirrahim maksudnya jangan karena itu dibadahkan kalau kita bismillahirrahmanirrahim syaitan muak kita nggak makan masalah bahkan semua anak kita makan lagi mau syaitan mau dibilang semua mau dibilang. Jadi nang kedua sunat mentakhirkan akan sahur dibadahkan. Dan nang ketiga sunat menyegerakan berbuka tatkala yakin masuk matahari. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yajalun nas bi khairin ma'ajjalul futur wa akharus sahur. Senantiasa manusia di dalam kebajikan selama-lama dia menyegerakan akan berbuka dan mentakhirkan akan sahur. Artinya menyegerakan berbuka itu baik, mentakhirkan sahur baik juga. Karena kita ini dibadahkan kan di sini kalau bercapat buka tuh bukan pulang 5 menit. Jadi membaca 5 menit lagi zamannya bukan, bahwa dia udah urunin aja. Lain sudah sampai jangan ditunda-tunda lagi. Makanya kan di dalam pembelajaran tasawuf mencontohkan ketika seseorang contohnya kita nang tatuha dibadahkan namanya tatuha kanun nih Tuhan ini udah barangnya. Maksudnya mencontohkan dibadahkan aku jadi mahir udah imbah buk minum aku sembahyang dahulu hanya berbuka silakan dibadahkan. Tapi jangan lama itu hati kita. Bagi hati-hati ketika Allah Akbar. Jangan sampai ada makanan itu masuk ke dalam hati. Bila jangan masuk makan dulu aja sampai ya. Ini Allah Akbar ya. Jadi ayatnya inna ajrullah ini itu bagus habis pulang bicara makan kejohina ini tegak ini jangan jangan ini terganggu sudah sembahyang gara-gara pulang aja masuk. Ini apa ya? Ini baik makan dulu pada sembahyang. Tapi kalau sedih Allah Akbar Nabi ini sudah dimanakan namanya bagian pulang anak atas kamari. Ayo lagi sini anak bawirit kedua ayo panjang ayatnya waduha sabis maghrib ayo kan karena sini yakin aja kadang mengganggu ke hati. Tapi bila pecah mengganggu dia belum tasawuf lebih baik makan. Makanya kan makruh dalam makan
makruh dibadahkan makanan di hadapan kita sembahyang. Itu kada diramadan, dua Ramadan ge makruh juga. Kenapa? Karena pacangan tagawa tadi. Wih, apa pulaukan ina atena ini ayatnya ini jadi untuk lawas kena habis pulang makan tujuan ini. Jangan dibedahkan, itu lebih baik. Nah, lebih baik dibedahkan makan dulu hanya sampai amunnya kada terganggu silakan dibedahkan. Jadi tadi yang ketiga mentakhirkan akan sahur dan mencapatakan akan berbuka. Nah, karena kalau kita nih berkaitan lawan puasa ini sembahyang sama. Di mana samanya? Sembahyang itu dibadahkan yakin dan sangka kuat masuk waktu. Itu kalau sembahyang syarat sah sembahyang itu yakin dan sangka kuat masuk waktu serta memang berada di dalam waktu. Nah, contohnya sembahyang itu nang kisah dari atau mungkin kita di hutan. Nah, apanya ini? Ada diajar tentang hari ini pajahalan saku. Nah, maka sanawas dia pun ini nyata dia masuk juhur nih. Nah, Allah Akbar. Imbas salam Allah Akbar. Di juhur aja. Tidak. Berarti apa rakaat kayak kada sah dibadahkan kita. Nah, memang bujur sidin sudah ketika sidin bertakbir, sidin yakin masuk juhur sudah atau sangka kuat cuma kejadiannya ketika imbas salam belum ajar juga kada sah sampai yang apa rakaat tadi. Atau jar ulama kisah kita di sini jarang di daerah pegunungan pulang. Nah, Allah Akbar cuma hati asal masuk. Nah, sampai dia tusak dibadahkan. Karena kan di dalam antu ada dibadahkan kita penataannya kalau waham mengarangnya. Waham itu sekitar 25%-an sangkaan itu ada kuat lalu masa tipis sebenarnya menenina. Nah, itu waham di bahasa Arab itu. Kemudian yang kedua naik yasak namanya 50%. Nah, di sana orang mau benar masih orang sebesar mana kayak jadi insya Allah menjadi nah, ada kau kita mana apa. Nah, ke atas daripada itu yang artinya zan atau sangka itu sudah boleh kita sembahyang. Itu kalau berkaitan sembahyang. Nah, kalau puasa ya tadi kita bila sudah yakin masuk waktu jangan ditunda-tunda. Nah, karena ada kan kita kisah aja. Aku jadi sidin ngomongnya ada buka hari ini dulu terus saya menikah ini mau udah bisa dia mau nyari buka kenapa aja ini nyaman kayak isu lah di jam 5 gitu buka siapa anak muda anak mau tamin. Nah, jadi ini udah jam 8 hari ini buka isu kan jam 5 saja sudah menghutangi Allah Ta'ala nih ada kok dihutang gitu kan anak bisnis di kali di puasa karena hari ini jam pamujan jadi namanya nyaman aja tahan aja lapar namanya hari ini biasanya buka jadi sukanya di jam 5 gitu selesai dan buka dibandangkan. Nah, inilah jadi sunat nang ketiga mencapatakan berbuka puasa. Nah, kemudian junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibadahkan ya ketika beliau berbuka annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuktiru qabla ayyusalliya ala rutubatin. Nah, beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ada sunnah juga Allahu akbar sini kan buka ada aku kan buka hanya dulu sembahyang Allah ini masa sembahyang punya buka jangan dibadahkan sunnah rasul sebelum sembahyang itu buka dulu hanya sembahyang. Nah, jangan buka sembahyang dulu hanya buka imbahnya. Nah, imbah Allah akbar taming. Nah, di sini aku sembahyang dulu hanya buka jangan sunnah rasul dibadahkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuktiru qabla ayyusalliya ala rutubat. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sembahyang beliau berbuka kurma. Rutab ini dibadahkan kurma 6 masak sapang
masjid sidin ajar sampai yang. Nah, kemudian fa in lam yakun fa'ala tamarati. Nah, amun inya kada ada kurma napa utak ayat kurma. Sebenarnya kurma lawan utak nih iya. Cuma nah kalau rutab itu tadi adalah kurma nang masak sapangga itu nyaman benar dia. Nah, apa sabuk Allah Akbar ancam kuning itu Bang. Nah, dan kalau kita persis model kayak anggur tuh ancam kelilingnya ini orang yang masih sapanggal masaknya. Nah, nyaman benar. Ada kita ini apa kurmanya langi ini udah bagiannya sampai pada kita nih amal itu ada itu utak nyamannya. Jadi Rasulullah dibenarkan buka atas beberapa rukat atau atas beberapa kurma. Nah, fa'in lam yakun hasawatin min ma'i. Nah, amunnya kada ada tamar maka dibadahkan atas seteguk atau beberapa teguk daripada bayi. Nah, itu sunnah Rasul dibadahkan. Kita hadirin wal hadirat rahimahumullah dibadahkan ketika jar ulama jelas dibadahkan ketika kita mengamalkan sunnah Rasul, kita ingatkan ini nang mensunnahkan adalah Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jar ulama dibadahkan salawat berarti nah itu salawat. Kalau kita Allahumma shalli wa sallim ala salawat jahil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau salawat nariyah dan sebagainya. Tapi kalau salawat berarti kita tadi, nah kita gunakan ini ada jasa Nabi Muhammad. Nah, itu masalah. Menurut sebenarnya kalau panjangannya, nah coba kita ingatkan aja ketika kita masuk ke WC, ketika kita masuk ke masjid, namun sunnahkan ini adalah Abdul Anbiya wal Mursalin, yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah salawat berarti. Hadirin wal hadirat rahimahullah, mungkin ini yang bisa Allah sampaikan di pertemuan kali ini. Jelas yang perlu sampaikan ini ada kekeliruan, kesalahan, kehilapan, kejanggalan dan sebagainya. Perlu atas nama pribadi banyak-banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana